Halo, selamat pagi anak kelas 3 yang hebat, yang luar biasa. Tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Terima kasih. Pelajaran Bahasa Jawa kali ini ulangan 5 hemat energi. Nah, halaman 82 anak-anak bisa membuka buku paket. Itu ada babar wawasan, ada 3 gambar. Nah, anak-anak boleh memperhatikan di situ. Halaman 83, gatekno gambar ing dhuwur banjur wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki. 1. Apa bocah-bocah tahu weruh gambar kang kaya ing dhuwur? Apakah anak-anak tahu gambar yang ada di atas? Nomor 2. Apa sing kok ngeneni gambar-gambar iku? Apa yang kamu ketahui tentang gambar-gambar itu? 3. Kandakno miturut panemumu gambar-gambar iku gambar apa? Coba anak-anak, menurut pendapatmu gambar-gambar itu gambar apa? 4. Pasinaon apa sing bisa kok jupuk saka gambar-gambar ing dhuwur? Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari gambar-gambar di atas? Berikutnya, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 84. Itu ada teks bacaan. Irah-irahane atau judulnya adalah listrik mlebu desa. Artinya adalah listrik masuk desa. Rini lan Bima atine seneng banget. Artinya Rini dan Bima hatinya senang sekali. Omahe lagi bae dipasang instalasi listrik. Rumahnya baru saja dipasang instalasi listrik. Pancen ing desane lagi ana program listrik masuk desa. Sadurunge ana program listrik masuk desa kanggo sarana madangi omahe mung nganggo uplik, sentir lan teplok. Memang di desanya sedang ada program listrik masuk desa. Sebelum ada program listrik masuk desa, untuk sarana menerangi rumahnya hanya menggunakan uplik, sentir, dan teplok. Saiki Rini lan Bima sregep sinau. Lampu kang padhang nuwuhake semangat anggone sinau. Rini sing saiki kelas 3 SD lan Bima adine kelas 2 SD padha pintere. Sekarang Rini dan Bima rajin belajar. Rini sekarang kelas 3 SD dan Bima adiknya kelas 2 SD. Sama-sama pintarnya. Saben jam 18.30 nganti jam 20.00 bocah loro padha sinau. Rini lan Bima saben sinau dikancani ibune. Setiap jam 18.30 sampai jam 20.00 anak dua sama-sama belajar. Rini dan Bima setiap belajar ditemani bapak dan ibunya. Pak Wibowo lan Bu Dewi ajek ndhawuhi marang Rini lan Bima supaya irit listrik. Saben bubar sinau ora lali mateni lampu. Pak Wibowo dan Bu Dewi sering menasihati Rini dan Bima agar hemat listrik. Setiap selesai belajar tidak lupa mematikan
lampu. Mateni lampu sing ora kanggo wis dadi pakulinane Rini lan Bima. Bocah loro tansah eling welinge bapak ibune. Mematikan lampu yang tidak terpakai sudah jadi kebiasaan Rini dan Bima. Anak dua selalu ingat pesan bapak dan ibunya. Weling kang wis rumaket iku kalebu uga program pemerintah kang ngajak masyarakat supaya hemat energi. Nasihat yang sudah melekat itu termasuk juga program pemerintah yang mengajak masyarakat supaya hemat energi. Halaman 85. Anak-anak bisa memperhatikan di situ ada wangsulono pitakon ing ngisor iki kanthi patitis. Jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Nomor 1. Apa sebabnya atine Rini karo Bima seneng banget? Apa sebabnya hatinya Rini dan Bima senang sekali? 2. Piranti apa sing kanggo madangi wektu sinau nalika desane durung ana program listrik masuk desa? Alat apa yang digunakan untuk menerangi waktu belajar ketika belum ada program listrik masuk desa? Nomor 3. Rini lan Bima saiki kelas piro? Rini dan Bima sekarang kelas berapa? 4. Jam piro bocah loro iku padha sinau? Jam berapa anak dua tadi sedang belajar? 5. Apa welinge ibune sing wis rumaket ana ing atine Rini lan Bima? Apa nasihat ibunya yang sudah melekat di hati Rini dan Bima? Halaman 86. Ngidentifikasi jenis tembung. Jadi mengidentifikasi jenisnya kata. Di situ ada tembung keterangan, artinya adalah kata keterangan. Itu ada saiki, nah itu kata keterangan sekarang. Nah, berikutnya tembung aran, kata benda. Kata benda juga bisa, nama orang juga bisa termasuk kata benda. Kemudian ada tembung panggandeng atau kata sambung, itu lan, itu bisa artinya adalah dan. Kemudian ada tembung aran. Nah, itu ada kata benda tadi sama dengan yang di atas. Itu ada Rini, Bima, itu kata benda. Kemudian ada juga tembung kahanan atau kata sifat. Itu sregep. Sregep artinya adalah rajin. Berikutnya adalah tembung kriya atau kata kerja. Nah, di situ ada sinau, artinya adalah belajar. Halaman 87. Di situ ada tembung aran atau kata benda. Contohnya di situ bisa dilihat ada omah atau rumah, kursi, kemudian siti, meja, angin, lan sak panunggale dan lain sebagainya. Tembung kriya atau kata kerja. Nah, itu contohnya adalah macul atau mencangkul, ngombe itu minum, mabur itu terbang, keramas itu keramas, nulis menulis, gambar ya menggambar, adus mandi, lan sak panunggale dan lain sebagainya. Halaman 69. Ukara andaran, ukara pitakon, lan ukara pakon. Ukara andaran artinya adalah kalimat berita yang isinya kang isine menehi keterangan marang wong sing diajak guneman utawa wong kang maca. Jadi
memberikan keterangan kepada orang yang diajak berbicara atau orang yang membaca. Contoh di situ, wingi Pak Bupati ngresmekake KUD Tani Mulya. Kemarin Pak Bupati meresmikan KUD Tani Mulya. Ukara pitakon yaiku ukara kang isine njaluk katerangan marang wong sing diajak guneman utawa wong kang maca. Kalimat tanya yaitu kalimat yang isinya meminta keterangan kepada orang yang diajak berbicara atau yang membaca. Contohnya adalah sapa sing nyapu latar, siapa yang menyapu halaman. Ukara pakon atau kalimat perintah yaiku ukara kang isine merentah marang wong sing diajak guneman utawa wong kang maca, yaitu kalimat yang isinya memerintah orang yang diajak berbicara atau yang membaca. Contohnya adalah garapan piakon nomor 3, 5, lan 7. Jadi garapan atau kerjakan pertanyaan nomor 3, 5, dan 7. Layang iki aturno Pak RT, artinya adalah surat ini berikan Pak RT. Itu tadi adalah contoh kalimat perintah. Jangkepono ukara ing ngisor iki supaya dadi ukara andharan. Lengkapilah kalimat di bawah ini supaya menjadi kalimat berita. 1. Titik-titik tuku buku ing titik-titik. Artinya titik-titik beli buku di titik-titik. Bisa diisi di situ ya. Kemudian 2. Dina, Rini, lan Siti titik-titik buku cerita ing titik-titik. Dina, Rini, dan Siti titik-titik buku cerita di titik-titik. 3. Sakbubare titik-titik Bima ajek mateni titik-titik. Selesai titik-titik Bima rajin atau selalu mematikan titik-titik. 4. Pak Wibowo ngancani Bima titik-titik. Pak Wibowo menemani Bima titik-titik. 5. Bima lan kanca-kancane titik-titik ing lapangan. Bima dan teman-temannya titik-titik di lapangan. 6. Desane Rini titik-titik sakwise ana listrik. Desanya Rini titik-titik ketika ada listrik. 7. Rini lan titik-titik saben sinau titik-titik bapak ibune. Rini dan titik-titik setiap belajar titik-titik bapak dan ibunya. 8. Irit titik-titik kuwi penting banget. Irit titik-titik itu penting sekali. 9. Listrik masuk desa wiwit ana titik-titik. Listrik masuk desa ketika ada titik-titik. 10. Bocah-bocah titik-titik sakwise ana listrik. Anak-anak titik-titik ketika ada listrik. Halaman 91. Gawe ukara pitakon kanthi ngiseni cecek-cecek ing ngisor iki. Membuat
kalimat pertanyaan dengan mengisi titik-titik di bawah ini. Siji, titik-titik jenenge adimu, titik-titik nama adikmu. Loro, piro titik-titik buku tulismu. Berapa titik-titik buku tulismu. Telu, kapan kowe titik-titik. Kapan kamu titik-titik. Papat, sopo sing tuku. Siapa yang beli titik-titik. 5, olehmu nyilih tas titik-titik. Kamu dapat pinjaman tas titik-titik. 6, titik-titik. Kok kowe nganti tiba titik-titik. Kok kamu bisa jatuh. 7 atau 7, titik-titik. Bobote beras kui. Titik-titik. Beratnya beras itu. 8, Bu Dewi mundut kain titik-titik. Bu Dewi membeli kain titik-titik. 9, jajan kui regane titik-titik. Kue itu harganya titik-titik. 10, titik-titik adikmu wis mangan. Titik-titik adikmu sudah makan. Halaman 92, migunakake ukara pakon. Ukara pakon artinya kalimat perintah. Ya, di situ ada contoh. Nuliso sing apik, jadi menulis yang bagus. Nah, itu ada tanda seru. Kalau kalimat perintah menggunakan tanda seru. Loro, latare saponono, artinya adalah halamannya kamu bersihkan atau kamu sapu. Itu adalah contoh. Nah, anak-anak bisa membuat kalimat perintah. Halaman 92 itu nomor 1 sampai 5. Halaman 93, nulis ukara nganggo pola jejer waseso lesan. Dalam bahasa Indonesia mungkin anak-anak sudah mengenal jejer itu artinya subjek. Kemudian waseso itu artinya predikat, bisa juga kata kerjanya. Kemudian lesan artinya adalah objek. Kemudian ada juga biasanya setelah jejer waseso lesan ada keterangan. Nah, kalau keterangan itu bisa keterangan waktu, tempat. Ada contoh di situ, Rini nulis karangan. Nah, Rini itu subjek atau jejer. Nulis itu waseso atau predikat. Karangan itu objek atau lesan.